warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, Mbah Haji Ridwan yang sangat saya hormati beserta Ibu Ketua Kepala KUA Kerom ini skam toh Pak Arso ya Kepala KUA Arso ya, yang sangat hormati Arso 1 per 1 ya, di sininya per 1 tapi beliau kan Ketua KUA kecamatan kan, Arso ya. Kedua keluarga besar dari Bapak Suprianto dan Bapak Sarwi yang sangat saya hormati, kedua mempelai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan Walimatul Arus, yaitu adik kita Muhammad Sinhar dan Susanti. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral, di mana dengan pernikahan ini itu duduk juga enggak apa-apa. Di mana dengan pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia keturunan Nabi Adam itu bisa berkembang terus-menerus sampai sekarang ini. Ini adalah salah satu hikmahnya pernikahan. Dan kita bisa mengambil beberapa hal. Karena ini sesuatu yang sangat sakral, maka bapak-bapak ibu-ibu yang harus kita pahami diantaranya adalah syarat sahnya pernikahan itu adalah satu, walinya harus adalah. Walinya itu harus adalah, termasuk adil. Ini salah satunya. Jadi kalau ada walinya kok tidak adil, itu sesungguhnya makanya bisa dialihkan. Ya, makanya harus adil. Bagaimana harus adil? Yang kedua adalah saksinya juga harus adil. Kedua saksi itu harus adil. Apa yang dinamakan adil, bapak-bapak ibu-ibu? Adil itu berarti dirinya orang itu tidak melanggar perintah-perintahnya agama, ya, tidak melakukan maksiat-maksiat besar maupun kecil yang secara terus-menerus. Itu menjadikan fasik. Kalau seseorang melakukan dosa-dosa yang besar atau kecil, itu menimbulkan namanya jatuhnya dia itu fasik. Kalau fasik berarti dia tidak adil. Makanya dia tidak adil. Maka bapak-bapak ibu jadi cari saksi itu mohon izin, jangan hanya sekedar saya pamannya, saya harus jadi saksi. Lihat dulu dia adil apa tidak. Kalau saksi paman tapi mohon izin, mohon maaf, tapi tidak adil, suka kelihatan tidak pernah sholat, ya, tidak pernah ke masjid, umpamanya seperti itu, suka melakukan maksiat-maksiat yang kelihatan, ini namanya tidak adil. Ini namanya tidak adil. Ini akan memengaruhi sahnya pernikahan. Sebab salahnya itu harus adil, syaratnya harus adil, ini penting. Dan salah satu kesakralan lagi wali itu, mohon maaf,
juga harus benar-benar yang sesuai dengan peraturan syariat agama. Kadang-kadang mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, mohon maaf saya itu dikasih tahu oleh salah satu ustadz, katanya sih di kawasan Arso juga ya, saya tidak usah sebutkan daerahnya. Saya tidak usah sebutkan, tapi di kawasan Arso, desanya mana tidak usah saya sebutkan. Cuma teman saya itu dia bilang pernah dia jadi petugas pencatat pernikahan itu yang membantu KUA itu, dia itu mengatakan lebih 50% wanita-wanita yang dinikahkan secara sah itu ternyata sudah hamil duluan. Nah, sudah hamil duluan. Ada apa enggak ya di sini ya? Ada? Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Loh, yang dikhawatirkan itu masalahnya bukan masalah hamilnya itu. Nanti kalau dia punya anak perempuan, terus mengaku ini anak saya harus jadi wali. Masalahnya itu tidak sah jadi wali, walaupun dia berzina dengan laki-laki itu yang kemudian dinikah. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Paham apa paham? Jadi oleh karena itu harus adil. Sebab kalau ini dibiarkan Bapak-bapak Ibu, saya ini mohon maaf, saya mau cerita. Saya ini di pesantren juga pernah ada orang datang gara-gara saya mengaku-ngaku ini walinya, ternyata tidak walinya. Sampai punya anak 3 baru minta dinikahkan saya lagi. Nikah secara agama. Nikah di di KUA sah Pak. Nikah di KUA karena apa? Ngaku-ngaku saya walinya. Padahal dia tidak walinya. Waduh ini Masya Allah, sampai punya anak 3. Berarti selama itu dia kan zina terus itu. Selama itu dia zina terus. Baru dia ingat datang ke pesantren, saya nikahkan secara agama. Biar bukunya catatannya kan biarin aja. Masalahnya itu kalau dia punya anak perempuan. Nanti kalau ngaku-ngaku pokoknya saya harus jadi wali. Ini kan tidak sah walinya. Orang kalau kumpul sama perempuan hamil, itu kemudian walaupun terus kemudian dinikah, tapi sudah hamilnya belum nikah, itu berarti tidak sah. Itu berarti dia zina. Anaknya anak zina. Dan itu walinya harus wali hakim. Walinya harus wali hakim. Tidak boleh memaksakan bapaknya ngaku jadi wali. Ini yang dimaksud, kenapa saya katakan pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang dimana hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan wali maupun dari mana ini dari saksi harus adil. Nah, ulama-ulama kemudian bapak-bapak ibu-ibu, ulama-ulama kemudian mengambil inisiatif. Masalahnya untuk mencari orang adil sekarang itu repot ya. Benar-benar wali yang benar-benar 100% ibadahnya rajin, tidak pernah maksiat, tidak pernah ngelirik kanan kiri, itu susah gini membuatin. Sekarang itu repot membuatin. Ya Allah, yang kayak gini, kira-kira bapak-bapak ini rajin semua ke masjid apa enggak ini? Rajin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsopir 1 hebat, ahli ibadah, sholatnya rajin, Jumatnya rajin. Amin Allahumma. Masya Allah, hebat. Tepuk tangan untuk orang PIR 1 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi harus apa itu yang tadi makanya ulama kemudian mensiasati sebelum menikahkan wali sama saksi suruh juga syahadat Pak. Syahadatnya itu jangan hanya kepada yang mempelai saja, saksi juga harus syahadat. Jangan-jangan yang jadi saksi juga agak fasek-fasek, agak suka pacaran-pacaran, agak suka maksiat-maksiat, ya. Makanya disuruh syahadat dulu, ditasdid dulu imannya. Begitu juga walinya. Walinya mau pasrah, suruh syahadat dulu, istighfar dulu, sholawat dulu sebagai supaya menjadi tasdid, memperbaharui imannya, Paham nggih, Bapak-bapak Ibu-ibu? Terus selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu, pernikahan ini adalah dimulai sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam menikah pertama dengan Sayyidah Hawa. Siti Hawa itu pertama, kemudian yang menikahkan Allah saksinya malaikat. Jadi harus ada saksi, bapak-bapak ibu-ibu, harus ada saksi. Terus kemudian maharnya apa? Maharnya adalah baca sholawat kepada kepada nabiku, kekasihku Muhammad.
siapa Muhammad? Nabi Adam belum tahu, itu keturunanmu, ini nabi akhir zaman. Terus malaikat Jibril membisikkan kepada Adam, Adam ucapkan maharnya adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi namanya ini sholawat Jibril. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholawat Jibril ini adalah yang digunakan untuk maharnya Siti Hawa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin istimewa dinikahkan di hari Jumat setelah tergelincirnya matahari, maka sangat disunahkan orang menikah itu kadang-kadang di hari Jumat. Hari Jumat ini pas hari Sabtu ya, kelewat sehari ya, kelewat satu hari. Itu kalau Nabi Adam itu hari Jumat pas setelah tergelincirnya matahari. Maharnya sholawat sallallahu ala Muhammad. Karena kalau di surga semua sudah ada, fasilitas semua ada, maka kemudian apa itu maharnya sholawat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melahirkan, Nabi Adam melahirkan keturunan yang sangat banyak. Di antaranya yang masyhur adalah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu pernikahan yang pertama itu kalau Nabi Adam punya anak itu keturunannya itu kembar-kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Caranya menikahkan, syariatnya, perintahnya Allah itu yang disilang. Jadi Qabil punya pasangan perempuan, Habil punya pasangan perempuan, ini disilang. Qabil dapat pasangan yang kembarannya Habil, Habil dapat kembarannya Qabil. Nah, kemudian ada iri hati. Qabil itu merasa bahwasanya pasangannya lebih cakep. Oh, saya tidak mau, saya mau yang ini saja. Ini adalah pelanggaran pertama. Jadi di dalam manusia, Bani Adam, pelanggaran pertama, orang yang tidak patuh sama Allah, patuh dengan syariat Allah itu adalah Qabil. Qabil merasa tidak cocok dengan perintahnya Allah dan kemudian punya inisiatif digoda oleh iblis, bunuh saja kau punya saudara itu Habil. Maka akhirnya dibunuh. Habil dibunuh gara-gara perempuan, gara-gara iri hati, gara-gara hubud dunia, gara-gara pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Qabil ini masuk neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita ambil pelajaran yang pertama ini, pelajaran yang pertama bahwasanya kalau ingin membangun rumah tangga yang betul-betul baik, sakinah mawaddah warahmah yang akan membawa dunia baik, akhirat masuk surga, maka caranya harus diniatkan karena Allah, mencari ridhonya Allah, mematuhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam membangun rumah tangga itu harus sesuai perintah Allah, jangan semau gue, tapi apa yang dimau Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita yang pertama dalam kesakralan rumah tangga ini. Cerita yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya Nabiullah Nuh. Nabi Nuh, bapak-bapak, ibu-ibu, itu punya keturunan banyak, tapi ada keturunan yang sangat jahat. Ada keturunan yang sangat jahat yang dinamakan Kan'an. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Namanya siapa putranya yang jahat? Kan'an. Kan'an ini rupanya terlalu banyak bergaul dengan orang-orang musyrik. Kan'an ini terlalu banyak bergaul dengan orang-orang musyrik. Menampakkan dirinya patuh sama orang tua, tapi ternyata dia itu mau melanggar perintahnya orang tua. Ketika ketika disuruh naik perahu, ini tidak mau. Saya mau naik gunung. Tapi kemudian kamu tidak akan bisa. Hari ini Allah murka, semuanya akan ditenggelamkan. Tapi jawabnya, saya akan naik gunung yang lebih tinggi. Maka akhirnya begitu semakin dekat, semakin tinggi. Terus akhirnya Nabi Nuh itu mendekati, perahunya mendekati anak. Sini nak. Terus kemudian perahu ini tidak bisa mendekat ke putranya Kan'an ini. Terus kemudian apa perintah? Dia berdoa. Nabi Nuh itu berdoa. Wanada Nuhun ya Rabbi wanada Nuhun Rabbahu wa qala inna bni min ahlik. Nah, itu terus kemudian ya Allah, singkatnya adalah ya Allah, saya mohon putraku itu adalah anakku termasuk keluargaku ya Allah.
Saya mohon dia itu termasuk keluargaku yang harusnya diselamatkan bersama kami di dalam perahu ya Allah. Terus jawabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qala innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Perhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu, di dalam Al-Qur'an itu innahu wa qala innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia itu, coba perhatikan, di sini anak yang jahat, anak yang kurang ajar, itu Allah itu tidak mau nyebut anaknya kamu. Anakmu itu enggak, tapi langsung innahu, dia itu, pakai kata dhamir, dia itu Nuh tidak termasuk keluargamu. Dia itu Nuh punya perilaku yang tidak soleh. Perhatikan di sini. Jadi Allah mau mengingatkan, akhirnya perahu menjauh dan akhirnya Kan'an itu masuk neraka. Inilah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ujian membangun rumah tangga itu kadang-kadang, kalau tadi Qabil itu karena pasangannya, karena masalah perempuan lain, atau bahasa sekarang will, wanita apa? Will itu wanita idaman lain katanya itu. Nah, yang belakang paham. Karena masalah wanita itu, makanya menyebabkan masuk neraka. Yang kedua, orang membangun pernikahan bisa juga karena diuji gara-gara anak. Tapi perhatikan di sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ujian juga sangat berat itu masalah anak. Anaknya yang lain Nuh itu baik semuanya, hanya satu karena masalah faktornya adalah karena karena pergaulannya. Dia menyimpan kemusyrikannya. Kemudian Allah menampakkan ketika terjadi banjir bandang itu. Ketika banjir bandang itu dan akhirnya ditenggelamkan. Perhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu di sini, Allah mengatakan dia itu hakikatnya bukan anakmu. Bapak-bapak Ibu-ibu, ini mengingatkan kepada kita, kalau kita punya anak tidak soleh, tidak solehah. Kalau kita punya anak kok tidak patuh sama orang tua untuk patuh sama Allah, hakikatnya dia bukan anak kita. Paham apa paham Bapak-bapak Ibu-ibu? Hakikatnya Bapak-bapak Ibu punya anak kok bulet, tidak pernah diajak sholat, susah diajak, suruh ngaji susah, suruh belajar susah, pacaran terus. Hakikat itu bukan anak kamu, tetapi dia innahu amalun ghairu shalih. Di Al-Quran itu loh, innahu amalun ghairu shalih, karena dia punya perilaku yang tidak soleh. Itu hakikatnya bukan anak kamu. Ini Allah mengingatkan kepada kita. Maka oleh karena itu Bapak-bapak Ibu, yang bisa diambil pelajaran dari sini, salah satu tujuan membangun rumah tangga itu adalah bagaimana bisa menciptakan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Putra-putri kita ini Bapak-bapak Ibu, yang menyebabkan diri kita bisa menjadikan, membimbing kita orang tuanya surga atau neraka. Anak-anak kita ini, putra-putri kita ini bisa membimbing kita masuk neraka atau surga. Jangan dikira bapak-bapak ibunya ahli ibadah, puasanya hebat, sholat malamnya hebat, terus kemudian hajinya 7 kali haji, berangkat haji, umrohnya setiap tahun. Tapi anaknya dibiarkan tidak tahu agama. Anaknya hanya ngalim, pinter main Facebookan tok, main HP tok daripada baca Al-Quran. Rajinnya main HP daripada Al-Quran. Kalau di sini enggak nggih? Wonten ngriki mboten nggih? Rajin maos Al-Quran putra-putri ini nggih? Alhamdulillah, insyaallah hebat. Arsopir 1 hebat. Amin Allahumma amin ya Allah ya. Kalau anak-anak kita ini bapaknya ahli ibadah top, tapi anak-anaknya dibiarin pacaran terus, sering digawa lanangan terus, sering maksiat terus, hati-hati. Bapaknya mau masuk surga, ditarik kembali sama anaknya, ikut masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kalau kita punya anak soleh-solehah, kalau dia berdoa anak kita ini bapaknya masih hidup atau bapak ibunya sudah meninggal, ya Allah sayangi bapakku, ya Allah ampuni bapakku, langsung diterima oleh Allah. Tidak ada penghalang, doanya anak soleh sama Allah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu anak ini bapak-bapak ibu-ibu menjadi hal yang menjadikan sebab diri kita ini masuk surga atau neraka.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dibiarkan anak-anak kita itu dibiarkan jauh daripada agama. Jangan dibiarkan. Orang tuanya jangan tunduk dengan nafsunya anak-anak. Kalau tunduk itu berarti artinya bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap untuk ditarik masuk di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang kedua. Cobaan terberatnya membangun rumah tangga itu gara-gara anak. Cobaan yang berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tipe membangun rumah tangga itu tipenya kayak apa itu? Korun. Pagi-pagi suami istri keluarganya itu pagi petang sore malam, pokoknya setiap detik saat pikirannya hanya duit saja. Ke sana duit, ke sini duit, ke situ duit, ke sana duit. Wiridannya ya dolar ya fulus, ya dolar ya fulus, ya dolar ya fulus, dolar, duit, duit. Abdul zikir fa'alam, duit, duit, duit. Yang pikir itu duit tok. Ya, pokoknya pikirannya itu duit saja. Masya Allah. Atau kalau mungkin bahasanya makan saja. Pikirannya itu cari makan dunia saja. Ini tipe yang seperti ini adalah tipe yang akan dihancurkan oleh Allah. Kalau tidak sekarang ditenggelamkan oleh Allah, maka nanti ketika mati akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa itu? Tipenya korun yang ditenggelamkan oleh Allah. Semua keluarganya, harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipe yang berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tipenya Fir'aun. Wah, ini bukan tipe, ini model ujian itu kadang-kadang ada model Fir'aun. Fir'aun itu jahat, laki-lakinya jahat, tapi istrinya Siti Asyah itu luar biasa solehahnya. Luar biasa, suruh nyembah dia tidak mau. Mau dibunuh-bunuh saja. Akhirnya istrinya itu dibunuh sendiri oleh suaminya. Namanya Siti Asyah, wanita-wanita mulia di dunia ini. Nabi Adam, Siti Asyah, terus kemudian Siti Maryam, Siti Khadijah. Itu wanita-wanita istimewa luar biasa di dunia. Ini adalah istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Suaminya jahat luar biasa. Wanitanya solehah. Di sini onten apa mboten nggih? Onten sing model tipe kayak begini. Suaminya tidak pernah ke masjid, tapi ibunya rajin masih taklim. Onten mboten? Onten mboten? Alhamdulillah. Kok onten kabeh nggih? Berarti model lengkap di PIR 1 ini nggih. Ya Allah. Hati-hati, jangan-jangan itu tipenya Fir'aun ya, tipenya Fir'aun. Berikutnya lagi tipenya Siti Masitoh. Siti Masitoh itu suami istri, bahkan anaknya dibunuh walaupun hidupnya sederhana, walaupun karyawannya Fir'aun, karyawannya Siti Asyah. Dibunuh semuanya, tetap yang penting imanku tidak akan aku jual dengan apapun juga. Dibunuh semuanya, anak-anaknya dimasukkan di penggodokan yang besar, tapi tetap imannya kokoh. Ya, maka oleh karena itu harus dijaga Bapak-Bapak. Ini adalah tipe yang seperti ini istimewa, keluarganya semuanya ahli surga. Berikutnya lagi tipe yang istimewa adalah tipe modelnya seperti Rasulullah, suami istri hebat luar biasa. Tapi ada tipe yang berikutnya lagi di dalam Al-Quran, tipe yang sangat jahat dua-duanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa mar'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum. Dua-duanya pemusuhi orang kebaik. Dua-duanya musuhi Nabi, dua-dua musuhi perjuangan Rasulullah. Dua-duanya masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang suami harus mengerti hal-hal yang membangun rumah tangga. Salah satu tanggung jawab seorang suami itu adalah Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu dari ancaman api neraka. Jadi kalau seorang suami Mas Muhammad Sinhar, ini namanya saya suruh nambahin Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nama itu dikasih nama Muhammad, itu termasuk menjadi syafaat. Nanti di akhirat itu orang-orang akan dipanggil dengan nama-namanya masing-masing. Sinhar Arso 7. Sinhar itu soporek. Begitu Muhammad Sinhar, oh Masya Allah dia ahli surga. Namanya saja itu sudah membawa dirinya bisa mendapat syafaat. Karena begitu dikasih nama Muhammad, itu mesti Mas Sinhar ini cinta sama Rasulullah. Betul apa betul?
Betul apa betul? Dikasih nama Muhammad, kira-kira yang diidolakan Tom and Jerry atau Rasulullah kira-kira? Rasul. Amin Allahumma amin. Nah, ini makanya dikasih nama Muhammad, semoga berkah. Amin Allahumma. Selanjutnya adalah ini pertama, jadi tanggung jawab. Kalau istrinya melenceng-lenceng jauh daripada agama, anak-anaknya melenceng dari agama, suami mesinhar wajib mengarahkannya. Wajib. Karena perintahnya Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini tanggung jawab, bebannya sama suami. Kalau dibiarkan, umpamanya anaknya, oh alhamdulillah anakku laris pacaran krono rene. Walah, nah, Mas Sinhar umpamane, alhamdulillah anakku laris wis di apa itu digowo-gowo karo lanangan-lanang krono rene. Kok malah seneng? Mas Sinhar neraka katut anake. Naudzubillah summa naudzu. Mugi-mugi mboten nggih, mugi-mugi mboten. Ayo kita doakan mempelai ini semoga menjadi apa itu keluarga sakinah mawaddah rahmah, menjadi keturunannya soleh-solehah. Enggak usah punya anak banyak-banyak, cukup dua jenis, jumlahnya bebas. Amin Allahumma. Jumlahnya bebas. 10 alhamdulillah. Pokoknya asal masih lanang wedok itu baru 2 nggih. Asal lanang wedok itu 2 nggih. Kalau tambah 1 banci baru 3. Mas Farid, ayo. Ya, pokoknya semakin banyak semakin bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi perintahnya Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa di dalam hadis Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik, mempunyai perilaku yang baik kepada istrinya. Suami itu jangan mentang-mentang ya. Suami jangan mentang-mentang, tidak boleh sombong-sombong. Istri itu titipan. Istri itu titipan. Titipan dari orang tua, titipannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian semau gue terus sak karepe yang tidak sesuai dengan syariat. Istri wajib patuh sama suami, tapi ada batasannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil. Tidak boleh patuh sama seorang suami kalau suami memerintahkan yang bertentangan dengan agama. Tidak boleh patuh, tidak boleh patuh. Kalau bertentangan dengan Allah, tidak boleh patuh. Jadi wajib patuh kalau tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, saya adalah sebaik-baiknya orang yang paling sayang, paling halus kepada istrinya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berikutnya. Terus kalau seorang wanita, haknya seorang wanita itu adalah sebaik-baiknya wanita itu ketika kau pandang menyenangkan hati. Maka kalau kamu perintah atau kamu suruh yang tidak bertentangan, maka dia mematuhinya. Maka seorang istri itu Susan, pokoknya kalau ingin masuk surga, jaga sholatnya, patuh sama suami, patuh sama Allah, patuh sama Rasulullah, surga. Ya, walaupun pokoknya patuh sama suami asal tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Bahkan dengan kepatuhan itu, seorang istri yang solehah dengan patuh dengan suami yang baik, orang tuanya juga bisa menjabarkan sebab masuk surga, sebab anaknya yang solehah. Amin Allahumma. Yang berikutnya lagi bapak-bapak ibu yang dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholat. Ini perintahnya Al-Qur'an. Perintah apa itu pasanganmu untuk menjalankan sholat. Artinya mematuhi perintah agama. Ini perintah Al-Quran. Faqad khana, dalam penjelasannya, faman lam ya'mur imra'atahu, barang siapa seorang suami tidak memerintahkan, mengajak istrinya, pasangannya untuk menjalankan sholat atau melakukan perintah-perintahnya Allah ini, faqad khana Allah wa rasuluh, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Ada tidak suami-suami di sini yang berkhianat sama Allah dan Rasulnya? Apa itu? Membiarkan istrinya, membiarkan anak-anaknya, tanggung jawabnya untuk tidak patuh sama Allah dan Rasulnya. Wa qala Nabi SAW, la yalqallah, tidak akan berjumpa sama Allah seorang laki-laki dengan dosa yang paling besar. Bapak-bapak ibu-ibu, seorang suami tidak ada berjumpa dengan Allah dengan dosa yang paling besar kecuali min jahalati ahlih, daripada kebodohan keluarganya. Jadi kalau istrinya tidak bisa ngaji, istrinya tidak mengerti tata syarat rukunnya sholat, tidak mengerti masalah toharoh, tidak bisa baca Al-Quran,
itu seorang suami bertanggung jawab. Dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah membiarkan keluarganya. Saya katakan ini istri, keluarga berarti anak-anak, membiarkan anak-anaknya untuk tidak paham agama, untuk tidak bisa mengaplikasikan agama, tidak ngerti syarat rukunnya menjadi orang-orang muslim atau muslimah. Ini seorang suami tidak akan berjumpa sama Allah kecuali dosa yang terbesar adalah ini. Dosa terbesarnya adalah ini, Bapak-bapak Ibu-ibu. Selanjutnya yang terakhir, Bapak-bapak Ibu-ibu, ada seorang Rasulullah bersabda, ada wanita, 4 wanita ahli surga, 4 wanita ahli neraka. Dalam hadis diterangkan siapa wanita-wanita yang ahli surga. Yang pertama adalah Afifah. Afifah itu adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram maupun subhat. Susanti, maksudnya Afifah itu di sini adalah Afifah, wanita yang ahli surga itu adalah wanita yang Afifah. Afifah itu adalah coro Jawa itu wiki. Wiki itu artinya bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram maupun subhat, perilaku maupun makanan, ya. Dijaga ini, jaga. Yang berikutnya lagi adalah ta'iyah lillah, ta'iyah yang taat kepada Allah. Ini adalah ciri yang orang ahli surga. Wanita ahli surga yang taat kepada Allah, wali zaujiha, dan kepada suaminya. Jadi dan kepada suaminya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Sabirah yang sabar. Perempuan itu kadang-kadang tidak sabaran. Karena itu biasanya cerewet. Nggih napa mboten? Tapi di sini wonten sing cerewet. Cerewet niku Bapak-bapak Ibu-ibu, cerewet itu kalau suaminya ngomong 1, jawabnya 10. Dek, kamu dari mana? Wah, pagi-pagi saya sudah nyuci, sudah masak, sudah sana segala. Kamu tidur saja. Jawab tanyanya 1, jawabnya banyak. Itu namanya cerewet. Nggih. Teng mriki wonten mboten? Alhamdulillah mboten nonton jarene alhamdulillah. Kathah nggih. Terus kemudian hafidhat nafsah, menjaga dirinya, menjaga harta bendanya, bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, wanita-wanita tidak boleh memasukkan wanita laki-laki lain di rumahnya. Suami biasanya mesti tidak suka, suaminya mesti tidak suka, kecuali minta izin dulu. Mas, telepon, Mas, ini ada tamu dari luar, boleh enggak saya masukkan di rumah? Ya, sama siapa? Ada temannya. Nah, gitu jawab. Ya, enggak apa-apa kalau ada temannya yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Tidak apa-apa. Suami minta izin dulu. Tidak boleh tiba-tiba seorang suami lain, ini saya ini gurunya Susan. Nggih napa mboten? Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya itu walaupun datang di sini, nanti rumahnya Susan di sini, suaminya lagi keluar, tidak boleh saya nyelonong di rumahnya Susan, walaupun saya gurunya. Tidak boleh, nggih napa mboten? Apalagi yang lain, tidak boleh. Apalagi bekas pacare Susan umpamane onten. Tidak, Bu. Nggih. Terus yang itu ciri-cirinya wanita ahli surga. Terus yang kemudian wa muratan mata zaujuha wa in hadra. Dan kemudian adalah wanita yang ahli surga itu adalah ketika dia berhadapan dengan suaminya tidak cerewet. Di sini ini tidak cerewet. Tidak cerewet, tidak cerewet sama suaminya. Ngomong ya seadanya. Jangan cerewet-cerewet. Terus kemudian wanita yang berikutnya ini adalah dirinya kalau umpamanya ditinggal mati suaminya, betul-betul fokus merawat pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai dia menyia-nyiakan anak-anaknya dari suami yang meninggal sehingga diterlantarkan atau jadi anak tiri, anak tiri itu loh. Jangan sampai anak tiri yang tersia-siakan. Paham napa mboten? Jadi masalah pendidikan harus dijaga. Yang 4 berikutnya lagi kata Rasulullah SAW, yang ahli neraka adalah badiyatul lisan ala zaujiha, suka menyakiti suaminya dengan lesannya. Hati-hati. Wanita yang pertama ini adalah suka menyakiti dengan lesannya suaminya. Suaminya itu sering disakiti dengan mulutnya. Yang kedua adalah in ghaba anha zauja lam tamsun nafsa. Yang berikutnya lagi,
kalau suaminya tidak ada, dia tidak bisa menjaga apa itu dirinya. Terus yang berikutnya lagi, wa mra'atun takallafa zaujuha ma la yutiquh. Seorang istri yang membebankan suaminya yang tidak mampu kemampuannya. Suaminya itu mohon maaf, ekonominya itu 1 juta per bulan. Dia belum, kamu itu jadi suami, laki-laki macam apa? Tetangga itu loh setiap bulan penghasilannya 2 juta, kamu itu cuma 1 juta, itu untuk apa? Wah, ini namanya padahal bebannya itu gajinya memang 1 juta. Terus kemudian makanya yang begini ini wanita-wanita yang suka memprovokasi yang tidak baik seperti ini adalah wanita-wanita ahli neraka. Wa maratan la tasturu nafsaha minar rijal. Yang berikutnya lagi, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya ketika berhadapan dengan laki-laki lain. Hati-hati ya, wanita-wanita yang suka membuka auratnya di hadapan laki-laki lain. Yang berikutnya lagi adalah wa maratan la sahamun. Yang berikutnya lagi, yang terakhir, Bapak-bapak Ibu, ini terakhir, insyaallah juga terakhir. Seorang wanita yang ahli neraka yang keempat tipenya adalah motivasi hidupnya itu adalah bagaimana makan, minum, tidur, pokoknya urusan perut. Makan, minum, tidur. Pokoknya pagi-pagi bukannya ngurusi beres-beres, tidur. Wah, pagi-pagi tidak nyapu-nyapu, tidur. Pokoknya urusan makan, minum, tidur. Banyak tidur. Nah, maka hati-hati. Semoga kita semuanya, ini peringatan dari Rasulullah, semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang menyebabkan diri kita, ya, keluarga kita dari neraka ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadil fatih min al-khatim wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadril madil azim. Allahumma ya Allah